Pres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan di masa Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017, Partai Gerindra yang saat itu oposisi mengusung Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Menurutnya, kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anies jadi gubernur. Sementara itu, Capres Anies Baswedan membalas dengan menyatakan bahwa tidak semua politisi mampu menjadi oposisi pemerintah. Menurutnya, Prabowo tidak tahan jadi oposisi karena hal itu dapat menghambat bisnis. Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Baik, para pendukung. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Kita bahas perdebatan antara Capres Prabowo Subianto dan juga Capres Anies Baswedan soal oposisi ini. Sudah bergabung bersama kami pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Bang Warjio di Kompas Malam. Salam sehat, Bang Warjio. Salam sehat semua pemirsa Kompas TV dan semua. Mudah-mudahan kita bisa asik menikmati perdebatan ini. Terima kasih. Oke, ini salah satu yang menjadi fokus perdebatan yang cukup mencuri perhatian, yaitu perdebatan antara Capres Anies Baswedan dan juga Capres Prabowo Subianto soal oposisi nih. Tanggapan Anda atau Anda melihatnya seperti apa nih, Bang? Ya, saya kira yang pertama ini harus kita sampaikan ya, bahwa ini sebenarnya persoalan klasik mengenai demokrasi kita, terutama ketika kita berbicara pada persoalan bagaimana kualitas demokrasi itu berjalan. Nah, kalau kita amati debat-debat yang disampaikan ya, baik oleh Pak Anies Baswedan dan kemudian direspon oleh Prabowo, saya kira ini mengindikasikan bahwa ada persoalan dalam konteks praktik demokrasi kita. Karena bagaimanapun ketika kita berbicara persoalan demokrasi, tentu ada 3 hal besar yang menjadi konsentrasi kita dahulu ya. Sebelum kita nanti bagaimana memahami apa yang dipikirkan oleh Capres Prabowo dan kemudian oleh Mas Anies ya dalam kaitan ini ya. Kalau Mas Ganjar kan nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kualitas demokrasi itu paling tidak ditentukan oleh 3 hal penting ya, paling tidak menurut Wolfgang Merkel ya. Dia katakan bahwa itu terkait dengan freedom, kemudian terkait dengan kontrol, dan kemudian equality. Freedom itu terkait dengan rule of law, kemudian ada individual liberties, dan kemudian ada public voice. Sementara kontrol itu terkait dengan governmental autonomy, kemudian juga ada manual orientasi, dan kemudian yang ketiga adalah vertical accountability. Sementara equality itu menekankan pada transparansi dan kemudian ada partisipasi dan terakhir ada inclusion. Artinya apa?
memandang bahwa apa yang disampaikan perdebatan dalam konteks Capres Prabowo dan Anies terutama, saya memandang bahwa memang ada persoalan dalam konteks di Indonesia di mana Anies memandang pentingnya persoalan penerapan kualitas demokrasi itu secara literasi ideal, sementara Prabowo misalnya memandang bahwa demokrasi harus dilihat dalam bentuk praktis. Karena dalam kaitan ini demokrasi itu harus dilihat dalam 3 hal. Satu, kalau saya posisikan ya, ini kan Prabowo pada posisi yang pertama di mana melihat demokrasi itu hanya prosedural. Makanya konsentrasinya hanya persoalan ketika Anies bahwa dia pernah menjadikan Anies sebagai calon gubernur melalui partainya. Nah, proses-proses prosedural yang dia sampaikan seperti itu kembali ke beberapa tahun yang lalu. Nah, sementara Anies menekankan pentingnya demokrasi bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga persoalan inti daripada demokrasi itu sendiri gitu. Oke, jadi kalau kita lihat perdebatan antara Anies dan juga Prabowo soal oposisi ini memang akarnya adalah bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang menurut Anda itu memang tidak jalan seideal yang seharusnya, begitu? Iya, betul. Kalau kita bicara ukuran-ukuran kualitas demokrasi jelas ada persoalan misalnya ya kalau cara pandangnya seperti itu gitu. Prabowo menekankan misalnya bahwa demokrasi lebih pada konteks prosedural. Misalnya pelaksanaan pemilu, demikian juga bahwa misalnya calon itu harus menggunakan partai politik. Proses politiknya kan seperti itu dan itu menjadi kebanggaan sendiri bagi Prabowo. Dan dia katakan bahwa Anies bagian daripada itu. Dalam konteks demokrasi itu jelas prosedural dan ketika Prabowo misalnya mempersilahkan Anies pada waktu itu menjadi katakanlah calon gubernur melalui partai Gerindra lewat Prabowo, saya kira itu proses politik yang biasa dan itu prosedural. Tetapi bagi Anies sekali lagi itu tidak cukup, apalagi dengan praktik yang sekarang. Dia merujuk pada beberapa persoalan kebebasan berpendapat, ada banyak kejadian-kejadian di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dia menghadirkan tokoh-tokoh yang terlibat atau yang mendapatkan sanksi dari persoalan kebebasan yang tidak didapatkan pada pembentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Nah, itu menjadi kunci bahwa ada persoalan dalam konteks kualitas demokrasi sehingga kemudian itu harus diwujudkan. Jadi cara pandang memahami antara Prabowo yang lebih praktikal dengan Anies yang komprehensif, saya kira ini perbedaan besar di antara keduanya. Memandang bagaimana kualitas demokrasi itu harus ditegakkan. Betul, karena kalau kita lihat sebelum dari membahas soal oposisi ini kan mereka yang dibahas adalah bagaimana ketimpangan demokrasi yang terjadi. Ada indeks demokrasi di situ yang akhirnya sempat disinggung oleh Anies Baswedan sehingga akhirnya yang didorong oleh Anies adalah perubahan begitu. Kalau kita lihat Prabowo ini lebih kepada melanjutkan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Apa yang Anda lihat soal hal ini? Ya, saya kira memang ini hal penting ya. Kunci daripada bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi itu tentu harus ada oposisi. Dan oposisi itu memandang ada persoalan dari praktik demokrasi yang sekarang ini dijalankan. Dan oleh karena itu, Anies menggunakan terminologi perubahan itu. Kalau tidak ada perubahan, maka sebenarnya tidak akan terjadi kualitas demokrasi. Yang ada hanya demokrasi secara prosedural. Baik. Oleh karena demokrasi itu harus dilihat dalam berbagai aspek sebagaimana saya sampaikan tadi. Dengan konsentrasi kepada 3 hal, freedom, control, dan equality ini, itu juga harus dinilai bagaimana rule of law-nya gitu ya. Bagaimana kemudian individual liberties-nya, bagaimana kemudian public voice-nya. Demikian juga bagaimana kemudian vertical accountability-nya sampai pada inclusion-nya itu. Jadi saya kira memang harus dibicarakan lebih lanjut dalam konteks pembentukan kualitas demokrasi dalam debat itu. Baik, kita nantikan ya apakah nanti ini akan menjadi salah satu topik yang akan dielaborasi lagi, diperdalam lagi dalam debat-debat selanjutnya. Terima kasih pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Bang Warjio telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat.